Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kemarin lalu, waktu saya bahas debat antar agama Kristen dengan agama Islam di video saya sebelumnya, di video itu saya mengatakan dengan tegas, DNA manusia gak ada hubungannya dengan tanah. Gak ada hubungannya dengan tanah. Jadi, manusia itu bukan berasal dari tanah. Kenapa? Karena tidak ada data yang mengatakan bahwa manusia itu berhubungan dengan tanah, atau DNA manusia itu ada kaitannya atau korelasinya dengan tanah. Namun, ada satu komentar yang bikin saya tidak bisa tidur. Ada satu komentar yang nyempil menanyakan seperti ini. Lalu, kalau manusia itu bukan berasal dari tanah, dari mana dong, Bang? Dari mana? Dan pertanyaan ini bikin saya buka data, sumber, dan referensi. Ternyata saya menemukan jawaban yang di luar dugaan. Apa itu jawabannya? Setelah saya buka data, sumber, dan referensi, saya menemukan jawaban yang super duper luar biasa. Bikin saya terkejut. Apa itu jawabannya? Sebelum saya lanjut ya, semua yang saya ucapkan di video ini ada data, sumber, dan referensinya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya mau bantah, nggak setuju apa yang saya katakan, bantah pakai data, sumber, dan referensi ya. Biasakan berdialektika dengan pemikiran-pemikiran yang logis, masuk akal. Berdasarkan data dari The Guardian ya, penelitian terbaru ilmuwan dari Inggris menemukan bahwa moyang manusia itu berasal dari satu sinobakteria atau satu bakteria bernama Luca. Apa itu Luca? Last Universal Common Ancestor, atau kalau di bahasa Indonesia kan ya, atau bahasa gaulnya disebut dengan nenek moyang dari segala organisme ya. Jadi kita itu berasal dari pada sel-sel organisme. Sel-sel organisme bernama Luca ini hidup sekitar 4,2 miliar tahun yang lalu. Wow, lama banget ternyata ya, 4,2 miliar tahun yang lalu. Penemuan ini dinilai memiliki kemiripan dengan bakteri modern. Jadi ada hubungannya, ada korelasi dengan bakteri modern sekarang ini. Jadi semacam nenek moyang daripada bakteri modern sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu luka? L-U-C-A ya, bukan luka jahitan, luka tangan, bukan itu maksudnya. L-U-C-A ya tulisannya. Apa itu luka? Siapa yang menciptakan luka ini? Ya, bukan mantan ya. Ya, fokus ya guys. Siapa yang menciptakan luka ini? Apakah Tuhan atau tercipta dengan sendirinya? Dari mana datangnya mikroba ini? Dari mana datangnya luka ini? Menarik untuk kita bahas ya. Siapa penciptanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan dulu ya, apa itu teori evolusi ya. Kenapa saya harus jelaskan mulai dari teori evolusi? Kenapa langsung naik ke atas gitu? Harusnya kan dari luka dulu ke teori evolusi. Tapi saya akan menjelaskan dari pohon teori evolusi yang disalahpahami, yaitu teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berkerabat dari simpanse. Beda spesies ya dengan simpanse. Tapi saya melihat di Indonesia itu sengaja ya, sekali saya katakan, ini sengaja dipelesetkan bahwa manusia itu berasal dari kera, manusia itu berasal dari monyet, manusia itu berasal dari simpanse dan lain sebagainya. Sengaja dipelesetkan. Padahal ini salah. Berdasarkan data dari genius.com, manusia itu berkerabat beda spesies dengan simpanse. Apa alasannya? Karena DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse. 90% DNA manusia itu, suka tidak suka, menurut penelitian, DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse daripada tanah. Itu bukti yang paling kuat. Jadi mau nggak mau kita itu berkerabat dengan simpanse. Mungkin yang tersahabat yang tervideo nggak mau berkerabat ya sok aja, nggak jadi masalah. Tapi menurut penelitian, ini menurut penelitiannya, kalau Anda merasa jijik ya kalau dikatakan bahwa Anda itu berkerabat dengan simpanse, ya sok aja, nggak jadi masalah. Jadi
Di Indonesia ini sengaja dipelesetkan. Kenapa sengaja dipelesetkan? Karena biar agama tetap eksis, biar agama tetap survive, biar pemuka agama tetap makan, biar orang-orang tidak meninggalkan agama, biar agama itu tetap ada. Ini yang ditakuti oleh para pemuka-pemuka agama. Kalau banyak orang berpikir bahwa manusia itu berasal dari teori evolusi Charles Darwin, maka agama akan ditinggalkan seperti di Eropa. Jadi ada semacam kepanikan terselubung sehingga mereka sengaja memplesetkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Enggak, bukan dari kera, bukan dari simpanse, berkerabat, beda spesies. Artinya gini, menurut data dari genius.com ya, manusia dengan simpanse itu sama seperti kucing dengan harimau. Kucing tidak melahirkan harimau. Harimau tidak mengeluarkan kucing. Harimau tidak melahirkan kucing, tapi mirip kan? Wajahnya agak mirip kan? Sama seperti manusia, seperti itu dengan simpanse. Simpanse tidak melahirkan manusia, manusia juga tidak melahirkan simpanse. Tapi mirip kan? Ya. IQ-nya juga mirip. Mohon maaf. Ya, ada yang mengatakan bahwa IQ warga Konoha itu 78. Saya nggak setuju ya. Ya. Ya, kemungkinan ada di bawah 78 maksudnya. Ada yang 50. Nggak bercanda ya, nggak serendah itu kok IQ warga Konoha ya. Jadi jangan terlalu ini ya, dibawa serius, karena saya yakin yang nonton video ini IQ-nya rata-rata 100 ya, sehingga paham apa yang saya maksud. Sengaja saya bahas mulai daripada teori evolusi ya, biar mudah dipahami, dan saya urutkan nanti ya dari teori evolusi ke bawah sampai ke luka ya, sampai ke mikroba bernama luka. Jadi setelah kita mengatakan bahwa manusia itu berasal atau berkerabat dengan simpanse melalui teori evolusi, apa bukti pendukungnya? Bukti pendukungnya itu adalah karena manusia punya tulang ekor. Dengan berat hati saya mengatakan bahwa manusia itu punya tulang ekor. Apa dulu kegunaan daripada tulang ekor ini? Karena kita itu dulu berasal dari lautan, ya. Dan seperti binatang-binatang lainnya seperti kadal, ya, biawak, buaya dan sebagainya. Bukan berarti saya mengatakan manusia itu berasal buaya dari atau kadal ya, bukan dari situ maksudnya. Tapi agak mirip-mirip seperti itu. Kita dulu berasal dari laut ya. Kalau diurutkan ya dari berkerabat dengan simpanse ya, cuman fosilnya udah nggak lagi karena evolusi ini berlangsung miliaran tahun guys. Bayangkan miliaran tahun. Jadi fosilnya susah ditemukan. Fosil tertua ditemukan itu fosil manusia modern, yaitu Homo sapiens ya, atau Homo erectus. Itu sekitar 400.000 tahun yang lalu. Bayangkan 1 miliar tahun yang lalu itu kan fosilnya pasti udah hilang, nggak bakalan ada lagi. Jadi setelah manusia itu berevolusi menyerupai simpanse, ya saat itu kita masih punya ekor ya. Mulai dari manusia purba ya, manusia modern ya maksudnya, manusia purba, terus menyerupai simpanse, terus ke bawahnya lagi ada beberapa evolusi lagi, tapi saya persingkat ya. Ada beberapa evolusi lagi, yaitu ikan. Ya, mungkin antara sahabat yang nonton video ini berpikir bahwa saya itu sudah gila. Iya, benar, ikan. Nah, tapi ini secara simpel ya, singkat ya, ada jutaan lagi evolusi ya, dari berkerabat dengan simpanse ini ke bawah ke ikan ini. Ada lagi evolusinya, tahap-tahapannya, ada pohon-pohon evolusinya, ada banyak lagi ya, mulai dari kita punya ekor sampai nggak punya ekor dan sebagainya. Ekor itu tujuannya apa dulu? Tujuannya karena kita dulu tinggalnya di pohon ya, seperti primata dan sebagainya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ekor itu semakin hari semakin habis, dan sekarang tinggal sisa-sisanya itu tulang ekor. Nah, kalau diterusin lagi misalnya mulai dari ikan sampai ke luka ya, atau nenek moyang daripada bakteri ya yang ada di planet ini. Kalau diurutkan lagi ya dari ikan terus ke luka atau last universal common ancestor, ada jutaan
proses evolusi ya, berlangsung sekitar miliaran tahun. Bayangkan guys, miliaran tahun, bukan kaleng-kaleng ya, miliaran tahun. Jadi susah menemukan fosilnya ya. Peneliti juga sangat susah menemukan fosil daripada luka ini, sehingga susah menjelaskan. Tapi yang jelas luka ini ada pada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, seperti hewan, lumba-lumba, ikan, ya, domba, kambing dan sebagainya, ada ya, pembentukannya ada. Jadi kalau diteliti secara menyeluruh ya, bagian tubuh manusia itu persamaannya dengan hewan itu apa? Yaitu luka ya. Jadi pohon evolusi itu ya, di bawahnya itu ibaratnya kalau kita contohkan seperti ini ya, pohon evolusi, akarnya itu luka ya, di akarnya itu luka atau di batangnya itu luka. Dari luka ini bersumber ke yang lain ya, ada yang jadi kera, ada yang jadi kebo, ada yang jadi kucing, ada yang jadi tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi luka ya, awalnya itu ya, akarnya itu luka. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu definisi luka? Luka adalah organisme yang dianggap sebagai leluhur bersama dari semua kehidupan yang ada di bumi. Bayangkan, semua yang ada di bumi ini. Kemudian waktu misalnya, luka ini diperkirakan hidup sekitar 3,5 sampai 4 miliar tahun yang lalu. Coba, wow, hampir setara dengan umur bumi ya. Lama banget ternyata. Lalu bagaimana sifat daripada luka ini? Luka ini mempunyai atau dianggap sebagai organisme prokaryotik, yaitu organisme yang tidak memiliki inti sel. Kemudian lingkungannya, bagaimana lingkungan daripada luka ini ketika pertama kali muncul di bumi? Lingkungan itu diperkirakan berbeda dengan lingkungan sekarang ini ya. Saat itu seperti di dekat sumber air panas atau di lingkungan yang kayak akan gas ya, agak mirip-mirip seperti Venus lah zaman sekarang ini. Venus juga kan sebenarnya berevolusi ya, cuman bumi kan paling cepat ya evolusinya. Agak mirip-mirip seperti Venus ya, planet Venus kondisinya seperti itu, atau Mars lah kondisinya seperti itu. Lalu kenapa luka bisa hidup di bumi? Karena apa alasannya? Karena konon katanya luka ini sangat suka yang namanya kondisi bumi yang berair, karena di Venus dan di Mars itu nggak ada air ya. Jadi sebelum luka ini ditemukan di bumi, sebenarnya saat itu sudah ada air, cuman airnya itu masih terkontaminasi ya, ada zat-zat asam dan zat apa gitu, karena bumi saat itu belum sepenuhnya seperti sekarang ini. Bayangkan ya, kita bayangkan bumi ini di tahun 4, miliar tahun yang lalu. Bayangkan 4, miliar tahun yang lalu, kalau kita bandingkan dengan umur manusia, nggak sampai 1 detik guys ya, umur 4 miliar tahun yang lalu. Bayangkan duit 4 miliar dibandingkan dengan duit 60 rupiah misalnya. Kan itu seperti rentang waktu yang sangat jauh banget ya, sehingga susah ditemukan fosil daripada luka ini. Ya pasti sudah musnah dong, masa miliaran tahun yang lalu ada fosil luka? Yang benar aja ya kan. Kemudian para ahli tidak percaya begitu saja bahwa luka ini nenek moyang daripada bakteri di seluruh dunia ini. Ada teori penguji tentang keberadaan luka ini. Apa itu? Teori tentang asal usul luka ya. Teori yang pertama yang sangat terkenal itu disebut dengan teori primordial soup ya. Teori ini menyatakan bahwa luka muncul dari campuran kimia yang kompleks di bumi primitif ya. Muncul dari campuran kimia ya, yang sangat kompleks ya, sangat-sangat kompleks. Kemudian ada teori lain, misalnya teori RNA dunia. Teori ini menyatakan bahwa luka muncul dari molekul RNA yang dapat mereplikasi diri sendiri ya, bisa mereplikasi ya, mencontek diri sendiri ya, membelah dua ya. Kemudian apalagi teori praspermia ya. Teori ini menyatakan bahwa luka muncul dari luar angkasa dan dibawa oleh
karena sesuatu hal nyampe ke bumi gitu melalui meteorit atau kometa. Meteorit atau kometa ya. Jadi semacam ada kebetulan tercampur langsung jadi luka ya. Ada berbagai teori ya. Ya bisa aja karena ledakan supernova gitu. Ya. Ledakan di luar angkasa zaman dulu kan seperti itu. Miliaran tahun yang lalu itu masih sering terjadi ledakan ya, berdasarkan pengamatan daripada astronot ya. Kemudian apa bukti daripada luka ini? Buktinya pada genetik ya. Analisis genetik menunjukkan bahwa semua kehidupan di bumi ini memiliki kesamaan genetik yang signifikan. Ya. Jadi ada hubungannya berarti kan kalau semua genetiknya sama. Kemudian bukti fosil misalnya, fosil-fosil yang ditemukan di bumi menunjukkan bahwa kehidupan di bumi telah ada sejak 3, miliar tahun yang lalu. Kemudian bukti kimia misalnya, analisis kimia menunjukkan bahwa semua kehidupan di bumi memiliki kesamaan kimia yang sangat-sangat signifikan. Wow. Kemudian luka juga dipercaya berasal dari luar angkasa ya. Mungkin karena tabrakan meteor ya yang super gede ya. Karena apa? Karena konon katanya luka ini mengandung zat seperti kalsium, protein dan sebagainya. Sementara kita tahu bersama manusia itu punya kalsium ya. Apa bukti di tubuh manusia itu ada kalsium, zat-zat kalsium? Ya tulang kita itu mengandung zat kalsium, gigi kita itu mengandung zat kalsium. Kemudian mengandung protein juga ya, zat-zat protein. Jadi itu alasannya kenapa kita sering sakit. Karena apa? Karena kita itu berasal dari luar angkasa. Kita itu bukan penduduk asli bumi. Kita entah gimana ceritanya kita itu nyampe ke bumi itu mungkin karena faktor ledakan supernova, terus meteor nyampe ke bumi membawa kita bersatu padu jadi luka ya, jadi semacam bakteri ya. Nah, kita sampai pada pertanyaan yang sangat krusial ya, dan ini sering ditanyakan oleh warga Konoha, dan pertanyaan ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Siapa yang menciptakan luka? Masa luka itu terjadi dengan sendirinya? Kalau misalnya luka itu berasal dari berbagai zat, misalnya seperti kalsium, ya, protein dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan kalsium, protein dan sebagainya? Kalau misalnya kita mengatakan itu berasal dari luar angkasa. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, siapa yang menciptakan luar angkasa? Masa luar angkasa terjadi dengan sendirinya? Pasti ada penciptanya dong. Biasanya kaum agamis akan bertanya seperti itu. Karena wajar, ini ada sebab akibat ya, ada kausalitas. Masa ada sesuatu tercipta tanpa ada penciptanya? Maka kaum agamis mengatakan itu adalah Tuhan. Namun para peneliti tidak percaya itu. Karena apa? Karena penelitiannya belum final, belum selesai, belum beres belum beres. Karena apa? Karena tahap penelitian daripada peneliti itu masih ke tahap luka ya. Dari luka berevolusi, seperti yang saya katakan tadi, berevolusi menjadi ikan, terus berevolusi menjadi berkerabat dengan simpanse, berevolusi menjadi homo sapien, berevolusi menjadi manusia modern, dan seperti sekarang ini ada banyak evolusi, ada jutaan evolusi ya, dan terjadi rentan waktu miliaran tahun yang lalu ya, bukan waktu yang sebentar ya. Dan biasanya kaum agamis mengatakan, daripada lu capek-capek mikirin siapa yang menciptakan, daripada lu capek-capek siapa yang menciptakan, memikirkan siapa yang menciptakan luka itu, ya bagaimana alam semesta ini dibentuk dan lain sebagainya, ya sebut saja Tuhan. Jadi dalam agamis itu berpikir bahwa Tuhan itu seperti sosok ya, maha kuasa, maha pencipta dan lain sebagainya. Padahal bisa saja Tuhan itu bukan seperti sosok, tapi ketidaktahuan kita, kata ganti. Daripada kita capek-capek kita sebut saja Tuhan, bisa aja seperti itu. Karena kata Tuhan dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan, abad ke abad ya, itu juga berbeda-beda. Zaman dulu orang menyebut pencipta itu dewa, sekarang disebut dengan Tuhan, kan berbeda-beda kan. Ada yang menyebutnya dengan Allah, ada yang menyebutnya dengan Sang Hyang, ada yang menyebutnya dengan Debata, ada yang menyebutnya dengan pokoknya macam-macam ya. Jadi berdasarkan penelitian ini ya, ini berdasarkan agama. Ini dua hal yang berbeda ya.
peneliti mengatakan penelitian kita itu masih sebatas luka. Kita tidak bisa menemukan luka ini berasal dari mana. Bukan tidak bisa ya, tapi belum menemukan. Ya. Sama halnya seperti yang terjadi misalnya kalau kita menanyakan hal ini di zaman Dewa Dewi, siapa yang menciptakan petir? Orang-orang di sana akan mengatakan Dewa Petir. Karena apa? Karena belum ditemukan bahwa petir itu terjadi karena ada muatan listrik. Ya, bukan karena dewa. Kalau zaman sekarang disebut dengan apa? Disebut dengan Tuhan ya. Yang menciptakan petir itu Tuhan, yang menciptakan tsunami itu Tuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka capek mikir, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan ini. Sama seperti ini, luka ini. Siapa yang menciptakan luka ini? Konon katanya berasal dari luar angkasa. Luar angkasa ini siapa yang menciptakan? Nah, daripada lu capek-capek, sebut saja Tuhan. Ya, Tuhan yang mereka maksud itu Tuhan yang maha kuasa, maha penyayang, maha pencemburu, maha murka, maha menghukum. Jadi sebenarnya Tuhan yang dimaksud warga Konoha itu Tuhan yang problematik ya, yang maha labil ya. Bayangkan coba ada Tuhan yang maha bijaksana tapi maha menghukum. Kan ini semacam kontradiktif ya, maha labil gitu, gak jelas. Harusnya Tuhan itu, kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, ngapain dia menciptakan neraka ya kan? Ngapain dia menghukum? Kan kalau orang yang bijaksana itu nggak mungkin labil kan, nggak mungkin cemburu kan, katanya Tuhan itu cemburu, maha menghukum ya, harus dipuji dan lain sebagainya. Jadi ini saya tidak bisa terima jawaban seperti ini, dan peneliti juga tidak bisa menerima jawaban seperti ini. Kalau misalnya kaum agamis bertanya ya, dari mana manusia itu berhasil? Ya dari seperti ini, teori evolusi ya, turun ke bawah, dan sampai pada luka. Kalau misalnya ada yang menanyakan dari mana luka ini berasal, siapa yang menciptanya? Kita belum tahu. Ya jawabannya belum tahu. Kenapa kita jawab belum tahu? Apakah karena kita bodoh? Enggak. Karena kita jujur dan jangan sok tahu. Ya mungkin 100 tahun lagi, 2000 tahun lagi, atau ratusan tahun lagi ada penemuan baru lagi, misalnya menggunakan AI misalnya. Oh ternyata yang menciptakan luka itu ini. Ternyata yang bawa luka itu ke bumi ini. Yang bawa bakteri ke bumi ini. Bisa aja kan. Bayangkan kita hidup di zaman Dewa Dewi kuno misalnya. Siapa yang menciptakan petir? Kita nggak tahu kan. Sebut saja dewa. Sama seperti sekarang ini ya. Kalau kita bandingkan apple to apple misalnya. Siapa yang menciptakan luka? Yang nggak tahu. Ya udah sebut saja Tuhan. Ya, agamis akan mengatakan seperti itu. Dan para peneliti tidak percaya itu. Nah, karena pertanyaan ini susah dijawab oleh para peneliti sekalipun ya, walaupun peneliti itu benar-benar ateis ataupun agnostik, susah dijawab. Karena apa? Karena fosil daripada luka ini tidak bisa ditemukan. Karena apa? Karena miliaran tahun yang lalu. Tapi menurut saya ini sangat ilmiah ya. Ada alasan yang masuk akal ya, bukan sesuatu hal yang halu yang tidak terkonfirmasi ya. Karena Tuhan itu kan tidak bisa dikonfirmasi, tidak ilmiah sebenarnya kalau Tuhan itu. Ini kan penemuan yang ilmiah. Saya lebih percaya pada penemuan ilmiah. Bukan berarti saya tidak percaya dengan yang dikatakan kaum agamis ya. Bukan saya maksudnya menolak itu ya. Dan inilah yang menjadi peluang daripada agama. Kenapa agama sampai sekarang lestari? Ya. Kenapa sampai sekarang survive, lestari dan lain sebagainya? Karena peneliti belum bisa menjawab pertanyaan daripada kaum agamis. Siapa yang menciptakan luka? Siapa yang menciptakan alam semesta? Ya. Para peneliti juga punya pandangan lain ya, punya sesuatu hal yang mengejutkan. Apa itu? Segitu luasnya luar angkasa ini berarti kalau jaraknya itu jutaan tahun ya, jutaan tahun cahaya misalnya jaraknya, kemungkinan besar ada kehidupan lain dong seperti manusia di alam lain, di alam semesta, karena luas banget kan itu. Alam semesta itu seperti black hole ya seperti black hole, dan di situ tuh banyak ya, banyak seperti bintang-bintang, seperti bumi dan sebagainya. Bisa aja ada bumi yang lain kan di alam semesta yang lain. Jadi itulah menariknya sains ya. Jadi jangan tutup pikiran Anda dengan mengatakan yang menemukan ini semuanya Tuhan ya. Bisa aja Tuhan itu kata ganti dari
ketidaktahuan kita, kata ganti dari karena kita belum meneliti, ya, sama seperti dewa misalnya zaman dulu. Oke, semoga Anda paham. Kalau Anda tidak paham, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya jelaskan nanti. Saya Reko Noah, salam rasional.